Nggih, Bu. Saya itu mau bertukar pendapat dengan jenengan. Heeh. Ini tentang kelasnya Bu Tati. Gimana, Bu? Saya itu kan tadi mengajar di sebelah kelasnya Bu Tati. Nah, saya lihat itu di depan kelas ada anak duduk di atas batu, diterik matahari, sedang menangis. Dan itu sempat dilihat oleh beberapa temannya di kelas. Kan Pak Ari tahu sendiri, Bu Tati itu orangnya disiplin, kemudian tegas. Tapi dengan ketegasan dan kedisiplinan Bu Tati itu, nilai anak-anak itu bagus-bagus di kelas tersebut. Nah, menurut Pak Ari, bagaimana dengan anak tersebut dengan hukuman yang diberikan Bu Tati di kelas yang kemarin? Jadi anak itu dihukum duduk di atas batu dengan terik matahari di depan kelas gitu, Bu. Terus anak-anak yang di dalam kelas itu melihatnya gitu loh. Kalau yang seperti itu saya kira itu kurang pas bagi saya ya, Bu. Karena apa? Karena kita sebagai guru, apalagi yang kita ajar itu kan masih anak-anak. Kalau memberi hukuman itu kan sifatnya kan harus mendidik, Bu, supaya tidak terulang kembali kesalahan yang diperbuat. Kalau semacam itu menurut saya kasihan kepada anak, karena tidak hanya membentuk karakter yang bagus, tetapi anak cenderung malah trauma nanti. Trauma gitu. Iya. Saya sebenarnya sangat setuju dengan pendapat Pak Ari ya. Mungkin kita perlu ini ya Pak ya, tahu lebih lanjut sebenarnya kesalahan anak itu apa. Jadi supaya kita juga tahu hukuman yang sesuai atau konsekuensi, sebenarnya lebih ke konsekuensi untuk anak perbaikan ke depannya dari kesalahan yang dia perbuat. Iya, betul itu, Bu. Jadi kita harus tahu permasalahan anak. Kesalahan anak itu apa dulu. Kalau kita misal kita buat contoh, kalau anak itu kesalahannya tidak mengerjakan tugas di rumah, hukumannya kan tentunya kan harus menyelesaikan tugasnya untuk istilahnya mengejar dari teman-temannya yang sudah mengerjakan tugas. Kalau semacam diberi sanksi ataupun hukuman dengan berlutut di depan kelas di bawah terik matahari, saya kira itu malah tidak membangun mental anak. Gitu. Terus kira-kira Pak yang melandasi panjenengan untuk berpikir seperti demikian itu karena apa Pak? Ya, yang pertama landasan saya berpikir itu kan karena rasa kasihan saya kepada anak, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita itu membentuk sebuah komunitas pendidikan itu yang ramah anak. Jadi kita harus selalu intinya itu berpihak pada anak, apalagi yang kita ajar itu kan masih anak-anak kecil. Nah, jadi kalau seandainya kita membentuk karakter anak itu pandai dan sebagainya, tetapi di satu sisi lain itu dia ketakutan dengan diajar oleh bapak ibu gurunya, itu juga tidak bagus. Jadi kita harus sebagai berusaha untuk bagaimana membuat anak itu menghormati dan dicintai oleh anak didik kita. Ya, saya sangat sependapat Pak. Jadi dalam proses belajar mengajar kita itu dua-duanya harus diarahkan. Terus kemudian kita harus mengerti posisi anak. Jadi jangan kita itu memaksakan kehendak anak. Kemudian juga kita harus tahu apa yang ini termasuk konsekuensi atau ini termasuk hukuman, sesuai enggak dengan anak, sehingga anak tidak merasa tertekan atau terbebani. Dia melaksanakan belajar, melaksanakan tugas itu dengan senang, dengan bahagia. Kadang kalau kita sudah senang, sudah bahagia, maka semua ilmu itu kan akan masuk dengan sendirinya. Betul itu, Bu. Jadi kalau seperti tadi kan seandainya konsekuensinya, kalau anak tidak mengerjakan tugas, itu kan harus mengerjakan tugas konsekuensinya. Tetapi kalau mau ditambahi dengan hukuman, nanti kan kita bisa membuat sebuah hukuman yang sifatnya membangun. Contohnya adalah membersihkan area kelas yang kotor. Seperti itu. Istilahnya dengan apa itu kertas-kertas yang ada itu ditaruh
yang tidak terpakai ditaruh di tempat Tempat sampah. sampah. Nah itu kan Ya. salah satu hukuman yang sifatnya membangun. Apalagi itu termasuk penerapan Iya, budaya positif di sekolah betul, ya, Pak, ya. Bu. Dan kalau bisa nanti ya kita temui Bu Tati Iya. kan, kita beri apa istilah, jangan kita beri tetapi kita sharing aja dengan Bu Tati pendapat kita kan, hampirnya kan sependapat nggih, Iya. sama nggih pendapat Iya. kita sharing ke Bu Tati bagaimana baiknya seperti itu agar tidak terulang lagi. Gitu. Berarti kita sependapat ya Pak ya. Iya. Kemudian ini Pak, faktor-faktor apa yang menentukan agar kita bisa ini Pak berdialog secara terbuka dengan Bu Tati supaya ini tidak akan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Oh nggih. Yang pertama faktor yang harus kita capai adalah sepemahaman dulu Bu. Terus yang kedua adalah faktornya itu satu, tidak mengutamakan dari sisi egoisnya masing-masing. Jadi kita harus saling terbuka. Kalau kita seandainya punya sesuatu yang kurang pas diluruskan oleh teman sejawat kita juga harus bisa memahami. Tuh, jadi faktor kerjasama kolaborasi juga penting di situ Bu, untuk membangun komunitas yang nyaman sehingga nanti kedepannya mutu dari pendidikan sekolah kita itu akan lebih meningkat. Jadi sebenarnya dari pembicaraan ini tadi saya sangat setuju Pak. Kita memang sependapat dan mungkin nanti kita cari waktu yang tepat Pak, untuk berdialog dengan Bu Tati dari hati ke hati. Mungkin kita cari waktu yang dimana beliaunya longgar, juga beliaunya tenang, sehingga ketika kita beri masukan atau kita mencoba untuk berdialog dengan beliau untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik dengan pengajaran itu nanti tercapai. Jadi apa yang kita maksud itu nanti tercapai. Betul. Ya, terima kasih ya Pak. Bu, sami-sami. Ya, kita bisa berdialog seperti ini. Semoga nanti kedepannya sekolah kita lebih baik lagi. Amin ya, betul Bu. Kita sebagai pendidik juga kedepannya juga lebih baik lagi, saling berkolaborasi, saling mengingatkan untuk anak didik kita. Terus. Terima kasih ya Pak. Bu.